yang harus untuk meningkatkan nilai dan juga meningkatkan kategorinya. Nah, ini tabel berikutnya, ini adalah gambaran potret dari masing-masing komponen. Tabel berikutnya. Nah, ini Pak Iwan. Jadi di sini kan ada 5 komponen. Jadi yang paling besar kalau kita lihat bobotnya, memang yang paling besar itu bobot di perencanaan kinerja. Ini Bapak Dan nih. Perencanaan kinerja itu 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi internal 10%, capaian kinerja 20%. Jadi ini adalah bobotnya. Nah, untuk perencanaan kinerja dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan. Tahun 2020 ke 2021 memang peningkatannya tidak terlalu banyak ya. Jadi di belakang digitnya gitu nih, mungkin ini sebagai masukan ya untuk kami. Ini penilaian terakhir ini karena 2022 belum ada, di 2021 ini mendapatkan nilai 23,75. Memang tidak terlalu jauh jika dibandingkan 2020. 2020 adalah 23,35. Punya berapa di belakang digit. Kemudian untuk pengukuran kinerja pun juga meningkat dari tahun ke tahun. Terakhir di 2021 angkanya 18,70. Ini juga kita belum tahu ini ya maksimal perolehannya ya dari masing-masing komponen ya. 30 ya pada umumnya ya. Iya, kalau ini kan bobotnya. Iya. Kemudian pelaporan kinerja juga meningkat. Di tahun 2021 capaiannya adalah 12,02. Nanti pasti Pak Iwan tahu lah baca ini ya Pak. Ya Pak ya baca mengenai kita ini di angka perencanaan kinerja 23, kemudian 12 dan sebagainya. Kalau melihat dari angka yang terkecil nanti evaluasi internal kalau melihat capaian angkanya ya. Walaupun tiap tahunnya ada peningkatan. Nah, terakhir di angka 7,54 untuk evaluasi internal. Terus kemudian untuk capaian kinerja di 2021 ini adalah 13,14. Sehingga total keseluruhannya adalah 75,75 nilainya PB. Nah, kemudian berikutnya ini adalah gambaran diagram batang untuk nilai sakit perangkat daerah. Jadi kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun 2018 ini yang tertinggi adalah nilainya B, capaiannya oleh perangkat daerah itu B. Kemudian pada saat itu masih banyak yang capaian CC, ya, nilainya 21,62% dan masih ada yang C 2,70%. Nah, kemudian di 2019 mulai lebih baik, sudah tidak ada lagi yang C dan juga CC, dan untuk angka di BB-nya naik dari yang sebelumnya 18,92 menjadi 29,73. Kemudian 2020 juga ini yang BB-nya yang naik menjadi 52,78%. Nah, ini CC dengan C sudah tidak ada. Yang A-nya juga meningkat dari 15,51 menjadi 16,22. Kemudian di tahun 2021 malah ada CC ya. 2021 muncul lagi di CC 2,78. BB-nya 52,78, kemudian A-nya 25%, A-nya meningkat tapi ada CC. Nah, kemudian terakhir di tahun 2022 dari hasil evaluasi nilai sakti perangkat daerah, nilai BB A-nya justru A-nya meningkat cukup tajam dari yang semula 25% menjadi 47,22%, kemudian BB-nya 50%, kemudian B-nya 2,78, tidak ada CC dan juga C. Nanti kami juga mohon arahannya, apakah misalnya untuk nilai sakit perangkat daerah ini itu juga mempunyai kontribusi yang besar ya untuk penilaian sakit di skala kota.
Nah, ini ada beberapa permasalahan yang kami lakukan evaluasi. Apa ini juga nanti mohon arahan juga dari Iwan. Memang untuk di perencanaan kinerja, cascading kinerjanya belum disesuaikan dengan Permenpan nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Ini kami harus melakukan review atas keselarasan antara kegiatan, program, serta sasaran strategis perangkat daerah. Kemudian juga untuk komponen pengukuran kinerja masih harus dilakukan review kinerja secara berjenjang, baik di tingkatan organisasi maupun individu. Kemudian juga harus ada monef kinerja yang belum secara berkala, kemudian juga aplikasi kinerja yang digunakan belum terintegrasi. Kemudian untuk komponen pelaporan kinerja, informasi kinerjanya belum disajikan secara lengkap. Ini evaluasi mandiri ini Pak Iwan. Kemudian untuk komponen evaluasi internalnya perlu meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas. Kemudian untuk capaian kinerjanya memang belum sepenuhnya berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, tindak lanjutnya ini yang sementara ini yang kami coba rumuskan, tapi nanti kami juga meminta masukan dari Pak Iwan, kisi-kisinya dan strategi barangkali Pak Iwan, strateginya seperti apa. Salah satunya yang tindak lanjutnya ini adalah yang sekarang kita lakukan. Jadi kami meminta pendampingan dari provinsi, kemudian juga untuk perangkat daerahnya ini juga nanti harus ada pendampingan secara khusus. Kemudian menyusun dokumen perubahan RPJMD, kemudian MONEF untuk setiap triwulan untuk RKPD, kemudian juga melaksanakan updating data kinerja perangkat kota dan skala kota dan juga perangkat daerah di dalam aplikasi e-Sakit. Kemudian BIMTEK terkait Permenpan RB nomor 88 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja. Kemudian melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai Permenpan 88 tahun 2021. Kemudian melaksanakan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat ini yang dilanjutkan untuk penilaian sesuai Permenpan 88 untuk perangkat daerah untuk tahun ke depan tahun 2023. Itu ada beberapa yang gambaran kinerjanya dari hasil kerja dari tahun ke tahun, kemudian juga permasalahan dan kira-kira langkah perbaikan yang harus kami lakukan. Mohon masukannya dari Pak Iwan, kira-kira strateginya ada di mana dengan kondisi yang paling cepat barangkali untuk meningkatkan nilai, kemudian yang lain-lainnya juga apa yang harus kami perbaiki. Segala itu Pak Iwan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga disanggakan Pak Iwan. Siap, mohon izin Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kegiatan seperti ini kan lebih enaknya luring Bu ya. Tapi kami baru bisa dari, kayaknya saya sendiri di karantina. Nah, di karantina terkait apa? Karena memang ada beberapa regulasi yang sedang kami siapkan seiring dengan beberapa perubahan kebijakan di pemerintah pusat, khususnya terkait dengan reformasi birokrasi. Karena kan kemarin terkait reformasi birokrasi sekarang kan berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk saat ini reformasi birokrasi nanti akan dilihat reformasi birokrasi secara general dan reformasi birokrasi secara tematik. Termasuk juga saya ditargetkan sampai dengan bulan April harus membangun beberapa infrastruktur kebijakan yang nantinya akan menaungi implementasi reformasi birokrasi, termasuk juga sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, kebetulan di bulan depan mungkin kami sedang coba menggarap sebuah peraturan gubernur mengenai mekanisme tata kelola akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan nanti Pergub ini akan sengaja kami buat lebih teknis dan lebih operasional, dan mudah-mudahan dengan lebih teknis dan lebih operasional, ini akan lebih dipahami oleh kawan-kawan khususnya di pemerintah kabupaten kota. Sekiranya nanti mungkin ke depan, kalaupun Kemenpan tetap mengharuskan instansi pemerintah, termasuk kabupaten kota, untuk mengeluarkan pengaturan secara internal tentang tata kelola sakit ini, kantun di Robi aja Bu Panginten,
nami provinsinya Robi aja dengan kabupaten kota. Jadi insya Allah nanti kita coba sediakan satu model pengaturan yang bisa juga diimplementasikan tidak hanya di pemerintah provinsi, tapi juga di pemerintah kabupaten kota, termasuk juga dapat diimplementasikan di unit kerja atau perangkat daerah di kabupaten kota seperti itu. Terkait dengan pertemuan kali ini, sebetulnya kondisinya sama, Ibu, Provinsi Jawa Barat, mungkin dengan kabupaten kota, sebetulnya kita masih menunggu LHE yang terbaru terkait dengan evaluasi sakit tahun 2022, dan kebetulan saat ini kami juga belum memperoleh informasinya seperti apa. Yang ada itu cuma nilai kategori, nilai pun kita tidak tahu sebetulnya nilai kita itu berapa. Apalagi terkait dengan rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti bersama itu, kita sampai dengan saat ini belum memiliki informasi yang lengkap. Padahal kalau informasi terakhir pada waktu penyerahan anugerah RB Sakit dan ZI di bulan Desember kemarin, katanya akhir Januari. Nah, sampai dengan sekarang awal Februari kita belum memperoleh informasi yang memadai terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penguatan tata kelola akuntabilitas kinerja. Nah, untuk hal tersebut, mungkin nanti akan saya coba sharing beberapa hal yang tengah kami lakukan di Provinsi Jawa Barat, dan beberapa hal juga yang coba kami advokasi di beberapa kabupaten kota, yang mungkin ini akan saya coba bercerita saja, termasuk yang Kota Bandung kemarin. Kota Bandung kemarin alhamdulillah dapat kembali memperoleh kategori A. Nah, sebetulnya kalau kita lihat yang Kota Bandung juga sama, Ibu. Rekomendasi yang paling utama adalah perbaikan terkait dengan mekanisme perencanaan kinerjanya, terutama mekanisme perencanaan pembangunan yang harus mengubah RPJMD-nya seperti itu. Ada hal yang unik mungkin untuk di Kota Bandung kemarin, karena mereka itu baru per Desember 2021 kalau tidak salah sudah melakukan proses perubahan RPJMD, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan perubahan, tapi coba kami advokasi, coba kami dampingi juga, kita coba menyusun logical framework yang bisa menjawab isu strategis di dokumen perencanaan, walaupun itu belum bisa dilegalisasi menjadi produk hukum daerah, karena memang tadi RPJMD perubahannya tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah, karena untuk mengubah dokumen perencanaan itu kan syarat dan ketentuan berlaku seperti itu, tidak serta-merta setiap waktu kita bisa melakukan proses perubahan. Tapi dengan hal tersebut, alhamdulillah Kota Bandung juga bisa meyakinkan Kemenpan RB bahwa telah ada upaya untuk melakukan proses perbaikan walaupun belum dapat dilegalisasi. Nah, proses legalisasinya kemungkinan besar Kota Bandung akan melakukan pada waktu proses penyusunan RPD mereka, karena Pak Walinya kan berakhir di tahun sekarang. Jadi pada waktu proses penyusunan RPD, nanti tinggal menyesuaikan saja proses-proses perbaikan yang pada tahun 2022 kemarin belum sempat dilegalisasi. Nah, mungkin untuk hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya tadi ketika kita ingin mengubah mekanisme perencanaan kinerja, gitu, walaupun memang secara legalitas formil kita tidak bisa mengubah lagi RPJMD dan tidak ada ruang untuk mengubah itu, jangan berhenti di situ gitu. Mungkin nanti kita bisa yakinkan Kemenpan RB bahwa pemerintah Kota Bogor juga tetap berupaya untuk melakukan proses perbaikan, tapi memang ada keterbatasan dari aspek regulasi yang tidak bisa kita tunaikan di situ, seperti itu. Dan nanti mungkin kalau untuk RPD Ibu izin berarti 2024 ya? 2025. 2026. Oh, kalau yang untuk midterm RPJMD sudah ada perubahan? RPJMD sudah dirubah. Oh, gitu. Oke. Ya berarti itu mungkin nanti akan coba kita bantu untuk konsultasikan ke Kemenpan hal-hal yang sudah dilakukan oleh nanti oleh kita semua, oleh Kota Bogor, sekiranya memang belum bisa memungkinkan untuk legalisasi menjadi sebuah dokumen perencanaan. Berarti harus ada produk apa gitu untuk meyakinkan bahwa setidaknya Kota Bogor itu tidak
tidak berhenti untuk berupaya gitu, walaupun dari aspek regulasi tidak memungkinkan untuk mengubah dokumen perencanaan. Terlebih yang harus diubah adalah dokumen perencanaan di lingkup pemerintah daerah yang secara legal formil kan proses pembahasannya penetapannya melalui peraturan daerah, ya pembahasannya melalui dengan yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu. Baik, sebetulnya sudah saya siapkan. Mohon izin waktunya sampai jam berapa? Mohon izin. Mangga. Oh, Iya. ya. Bebas, Pak. Mungkin nanti agak, kalau saya terlalu lama di-cut saja seperti itu. Saya sudah siapkan 3 paparan sebetulnya, 3 paparan yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan upaya kolaboratif dalam membangun Sakip di sini. Kalau saya lihat Kota Bogor sudah sangat luar biasa. Ini Jawa Barat masih ada kabupaten kota yang terkait dengan Sakip itu kecenderungan pembebanan hanya di bagian organisasi. Kalau saya lihat di sini sangat luar biasa, komitmen pimpinannya juga sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, paparan terkait dengan bagaimana yang telah kami lakukan di Provinsi Jawa Barat sehingga kami bisa mengupgrade nilai yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2021 ke tahun 2022. Upaya apa saja yang bisa menjadikan Kemenpan. Nah, yang ketiga, kami juga nanti akan coba menyampaikan teknik publikasi penyampaian ke Kemenpan itu seperti apa. Jadi 3 hal ini merupakan, saya pikir, 3 hal yang sangat penting bagaimana kita coba meyakinkan kawan-kawan dari Kemenpan terkait dengan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja di Kota Bogor. Saya izin share screen, Ibu izin. Enggak, Pak. Izin sudah terlihat. Iya, terlihat, Pak. Nah, ini sebetulnya kunci dasar terkait dengan perbaikan tata kelola akuntabilitas di instansi pemerintah. Ini mungkin kemarin juga kita coba komunikasi dengan Kemenpan. Salah satu pertimbangan, walaupun bukan merupakan pertimbangan utama terkait dengan penilaian akuntabilitas, mereka itu ingin melihat bahwa dalam konteks tata kelola akuntabilitas ini, apakah sudah ada unsur kolaboratif dari instansi-instansi utama yang mengampunya seperti itu. Dalam hal ini mungkin sekretariat daerah, inspektorat, dan Bapeda itu titik fokusnya di situ. Apakah memang sudah ada upaya-upaya kolaboratif di situ. Jadi tidak membebankan satu nilai Sakip ini pada satu unit kerja. Terlebih lagi unit kerjanya hanya sebatas bagian organisasi seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari nilai Sakip kabupaten kota di Jawa Barat, ini data tahun 2021, Kota Bogor peringkatnya keempat. Di atasnya masih ada Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari poin yang paling kanan, untuk progres nilainya merupakan progres nilai yang sangat tinggi ya. Karena dari tahun kemarin, ini kondisi Sakip kabupaten kota di Jawa Barat itu peningkatan nilainya itu tidak akan mencapai lebih dari 1 poin. Majority itu di 0, sekian gitu. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang turun nilainya seperti itu. Nah, untuk Kota Bogor sendiri luar biasa sebetulnya, menjadi 3 kabupaten kota di Jawa Barat yang memiliki proses peningkatan yang signifikan selain dari Sumedang dan juga Kabupaten Karawang itu lebih dari 1 poin. Nah, ini merupakan hal yang progresif yang tentu saja upaya-upaya yang telah diampu dan telah ditempuh oleh kawan-kawan di Kota Bogor sejatinya sudah on the track seperti itu. Jadi tidak ada proses fluktuasi. Beda halnya misalkan dengan di sini Kota Sukabumi itu kemarin justru mengalami penurunan nilai. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi disampaikan bahwa bagaimana caranya jika Kota Bogor ingin memperoleh kenaikan peringkat atau kenaikan kategori. Kalau kita lihat di regulasi yang baru, bahwa kategori untuk A itu kan poinnya di 80,01. Dan tentu saja di sini cara yang paling gampang adalah kita coba untuk mentargetkan komponen-komponen yang ada di
di penilaian sakit ini, mana saja yang sekiranya masih kurang untuk mencapai poin tersebut, dan mana saja yang memang selama ini sudah sedikit mendekati seperti itu. Jadi kalau boleh di sini saya coba sampaikan, ini ada perbedaan, sebetulnya ada perbedaan komponen penilaian sakit sebelum adanya Permenpan 88 tahun 2021. Jadi kalau yang di sebelah kiri, sebagaimana yang tadi disampaikan, ada 5 komponennya: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Nah, sebetulnya setelah Permenpan 88, kita tinggal 4 yang capaiannya itu dihilangkan, yang ada perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Ini sebetulnya teknik yang sangat sederhana gitu untuk konteks pentargetan. Misalkan ditargetkan ke depan karena ingin dapat A, misalkan Kota Bogor, berarti kan minimal 81 aja nilainya. Berarti kalau kita tarik persentasenya, bagaimana 81 itu dapat diraih dari masing-masing komponen. Jadi misalkan seperti ini, perencanaan kinerja berarti kan 30 kali 0,81. Berarti minimal ditargetkan harus 24,30. Pengukuran kinerja itu sama karena nilainya sekarang 30%, jadi 24,30. Kalau pelaporan kinerja sama dengan pengaturan sebelumnya, bobotnya cuma 15, jadi dikali 81%, 12,15. Nah, evaluasi internal itu 25 dikalikan dengan 81 berarti 20,25. Jadi kalau di total nilainya akumulatif 81. Nah, yang menjadi kendala di kawan-kawan kabupaten kota di Jawa Barat, seharusnya ketika sakit menjadi indikator kinerja yang diampu misalkan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Wali Kota, atau Bapak Ibu Bupati, seharusnya keempat komponen ini harus muncul di dalam rencana strategis perangkat daerah utama pengampunya, seperti itu. Jadi kalau misalkan target nilai sakit pada di RPJMD, nah 4 komponen pembentuknya ini harus muncul di rencana strategis yang ada di perangkat daerah pengampu utamanya. Saya akan contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan keterkaitan antara kinerja pemerintah daerah dengan kinerja perangkat daerah pengampu utamanya. Jadi sekiranya misalkan nilai sakit Pemda targetnya 81, ini menjadi indikator kinerja utama kepala daerah, maka tadi komponen-komponen pembentuknya harus menjadi indikator kinerja utama di perangkat daerah yang akan menjadi perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dan langsung akan menjadi SKP kepala perangkat daerah tersebut. Nah, yang pertama misalkan, ini nanti disesuaikan dengan konteks kewenangan dan otoritas dari perangkat daerah. Terkait dengan perencanaan kinerja kan ini jelas otoritas dan pengampunya adalah di Bapeda. Jadi nanti Kepala Bapeda, IKU, SKP, PK-nya terkait dengan pencapaian nilai perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kota Bogor. Kalau tadi ditargetkan 81, maka targetnya untuk perencanaan kinerja di 24,3. Nah, kebetulan untuk pengukuran kinerja, kalau kami coba melakukan beberapa observasi di kabupaten kota ini, ada 2 sebetulnya pengampunya. Mangga mau di mana gitu. Satu di Bapeda, karena memang sistem monet dilakukan di Bapeda. Satu lagi ada di bagian administrasi pembangunan seperti itu. Nah, di bagian administrasi pembangunan kan di situ juga melakukan proses pengendalian pembangunan. Nah, itu mangga mau di mana, terangkum di mana gitu. Titik fokus besarnya ada di mana? Apakah di bagian administrasi pembangunan ataupun di Bapeda. Kemudian kalau untuk pelaporan kinerja ini jelas ada di sekretariat daerah yaitu di bagian organisasi. Nah, sedangkan untuk evaluasi internal ini merupakan tugas dan tanggung jawab inspektorat. Jadi seperti ini modelnya, model pembagian peran kolaboratifnya khusus untuk perangkat daerah pengampu utama nilai sakit pemerintah daerah. Jadi saya ulangi sekali lagi, sebetulnya secara legal formil yang baik itu ini termaktub dalam dokumen perencanaan di perangkat daerahnya, di Renstra perangkat daerahnya, termasuk dalam kolom sasaran strategis Renstra
perangkat daerah nilai-nilai ini. Karena kenapa demikian? Karena kalau tidak tercantum, misalkan tidak tercantum di Renstra, maka otomatis tidak akan tercantum di PK dan tidak akan tercantum di SKP kepala perangkat daerahnya. Ujung-ujungnya kalau misalkan ada nilai yang kurang, nanti tidak ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita sudah melakukan proses pembagian peran seperti ini, kita akan sangat mudah untuk melakukan proses evaluasi manakala target tidak tercapai. Jadi seperti ini, manakala target tidak tercapai. Misalkan targetnya tadi 81, ternyata realisasinya 78. Nah, kalau muncul di dokumen perencanaan, tentu saja kan secara teknis operasional persatuan waktu minimal setiap tahun kan akan dievaluasi pencapaiannya seperti apa. Akan muncul di yang atas akan muncul di LKIP Pemda, yang bawah akan muncul di LKIP perangkat daerah. Setelah kita telaah di dokumen capaiannya, ternyata titik fokus masalahnya kita bisa identifikasi. Misalkan di Bapeda tadi perencanaan target 24,3, realisasi 24,3 berarti tercapai. Kemudian pengukurannya di Bapeda 24,3 atau di bagian Dalbang misalkan 24,3 berarti tercapai. Nah, ternyata titik fokusnya bisa kita tahu, oh yang harus diintervensi lebih optimal ternyata di aspek pelaporan kinerja dan evaluasi. Ini misal ya, jadi bukan kondisi yang sejatinya terjadi. Jadi misalkan tadi ditargetkan 12, ternyata realisasinya 11,4. Untuk evaluasi internal targetnya 20, realisasinya 18. Nah, justru dengan adanya pembagian peran seperti ini akan bisa lebih mempermudah kita untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, dalam konteks pembagian peran tersebut, sebetulnya kami sedang merancang sebuah mekanisme yang tadi saya sampaikan melalui proses pengaturan tata kelola sakit yang akan dilakukan melalui peraturan gubernur. Nah, adapun proses pembagian perannya, ini sejatinya adalah kita coba mengelaborasi dari komponen-komponen penilaian yang ada di Permenpan 88 tahun 2021. Nah, berarti kan kalau di level instansi, berarti level Kota Bogor, dan berarti penanggung jawabnya adalah Bapeda, Setda, Inspektorat. Nah, satu lagi, kenapa BKPSDM dimasukkan? Kenapa unit kerja yang membidangi kepegawaian dimasukkan? Karena di aspek perencanaan dan pengukuran, sekarang ada kalanya harus sudah menjangkau perencanaan dan pengukuran kinerja secara individu seperti itu. Jadi sebetulnya sifatnya supporting saja yang BKPSDM. Jadi ada 4, tapi bagiannya bagian kecil. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, apakah implementasi RB Sakip di perangkat daerah akan mempengaruhi gitu kan nilai Sakip Pemda? Betul, Ibu akan mempengaruhi, tapi dilihatnya bukan hanya dilihat dari ketercapaian nilai tadi yang disampaikan, tapi dilihat dari substansinya nanti seperti apa di perangkat daerah. Karena di Permenpan 88 sendiri kan sudah ada di situ proses pengukuran baik tingkat instansional maupun di lingkup perangkat daerah seperti itu. Jadi nanti perangkat daerah ini biasanya Kemenpan tidak akan melakukan proses pengukuran secara populasi, tapi sifatnya sampling. Biasanya tuh hanya 10 perangkat daerah nanti akan disampling seperti itu. Cuman saya belum ada informasi lebih jauh ke depan akan seperti apa. Apakah nanti samplingnya itu sudah ditentukan, mandatori misalkan, apakah ada proses pengajuan dari instansional seperti itu. Nah, kami juga coba membuat satu framework sebetulnya terkait dengan pembagian peran kolaboratif dalam rangka penguatan sakit. Jadi di sini sebetulnya peran kolaboratif itu kami bagi 2. Yang pertama adalah peran perangkat daerah pengampu utama untuk sakit level Pemdanya. Di sini tadi ada Bapeda, ada Setda, dan ada Inspektorat seperti itu. Dan yang kedua, pengampunya yang ada di seluruh perangkat daerah. Jadi sebetulnya yang paling kiri, yang tim, kalau kami sih tim Pokja Sakip Pemdanya bertugas pertama
mengeluarkan kebijakan umum terkait dengan tata kelola sakit di instansi pemerintah. Itu yang sebetulnya sedang kami lakukan. Dan yang kedua, juga melakukan proses evaluasi terhadap implementasi sakit yang ada di perangkat daerah. Nah, di sini sebetulnya walaupun tadi ada pembagian peran, misalkan inspektorat bertanggung jawab terkait dengan evaluasi internal sakit di lingkup perangkat daerah. Nah, sebetulnya secara teknis operasional, khususnya untuk evaluator, model yang sedang kami kembangkan, evaluatornya sifatnya kolaboratif juga, tidak hanya dari inspektorat. Tetap tanggung jawab leading sektor ada di inspektorat. Jadi nanti proses penandatanganan hasil evaluasi oleh inspektur seperti itu. Tapi secara teknis operasional evaluasi di pergub yang coba kami buat, nanti ada pembagian peran kolaboratif. Tadi saya sampaikan bahwa untuk sakit ini kan ada 4 dimensi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nah, nanti pembagian peran evaluatornya untuk perencanaan kinerja, itu evaluatornya adalah kawan-kawan dari Bapeda seperti itu. Nanti untuk pengukuran kinerja evaluatornya bisa dari Bapeda atau dari bagian Dalbang. Untuk pelaporan kinerja evaluatornya dari bagian organisasi, dan untuk evaluasi internal ini jelas evaluatornya dari kawan-kawan inspektorat seperti itu. Jadi di sini ada pembagian peran kolaboratif evaluator untuk mengukur implementasi sakit di perangkat daerah. Walaupun tetap leading sektor utama adalah inspektorat. Nah, kenapa kami coba membuat satu mekanisme seperti ini? Ini juga kami beberapa kali melakukan proses observasi, termasuk juga di Jawa Barat. Karena kalau ketika proses pembebanan itu semua ditekankan ke inspektorat, kita juga tahu kan, inspektorat sudah banyak waktu mereka gitu yang harus ditunaikan gitu, terkait dengan aspek pemeriksaan, termasuk juga kemungkinan ada beberapa hal yang sifatnya mandatori yang harus dilakukan terkait dengan aspek pemeriksaan gitu dan pengawasan. Jadi ada keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu dari kawan-kawan auditor atau P2UPD juga, termasuk juga keterbatasan personil seperti itu. Dan yang kedua, kami ingin mencoba bahwa sebetulnya kekuatan evaluasi internal itu dari aspek rekomendasinya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada pembagian peran seperti ini, rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja, khususnya di perangkat daerah, itu akan sangat teknis. Karena apa? Saya contohkan seperti ini. Karena ketika misalkan di sini Bapeda menjadi evaluator untuk dimensi perencanaan kinerja, berarti kan yang mengevaluasi orang yang kesehariannya sudah sangat expert terkait dengan perencanaan kinerja. Jadi di sini Bapeda nanti akan melakukan proses rekomendasi juga sangat teknis seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan laporan kinerja, ketika evaluatornya di sini adalah bagian organisasi yang memang kesehariannya bertugas untuk melakukan laporan kinerja, maka nanti konsep dari rekomendasi yang disampaikan ke perangkat daerah akan lebih teknis. Itu yang keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah di sini Bapeda nanti akan punya data. Sebetulnya perangkat daerah mana dari aspek perencanaan kinerja itu yang sudah bagus, dan perangkat daerah mana yang memang harus diberikan perhatian khusus seperti itu. Kemudian keuntungan yang ketiga, di sini evaluator tidak hanya bertugas untuk mengevaluasi, tapi bertugas juga untuk memberikan advokasi atau pendampingan perbaikan. Tadi kan misalkan perencanaan kinerja, evaluatornya orang Bapeda, yang menyusun rekomendasinya orang Bapeda. Nah, di sini wajib juga ketika ada misalkan perangkat daerah yang berkonsultasi terkait dengan rekomendasi yang diberikan, itu Bapeda secara langsung harus melakukan proses advokasi dan perbaikannya, sehingga secara lebih teknis akan lebih bisa diandalkan gitu proses rekomendasi. Karena kalau saya melihat selama ini ketika yang mengeluarkan itu hanya misalkan hanya inspektorat yang menjadi evaluator,
Yang menjadi kekhawatiran nanti rekomendasi perbaikannya itu sifatnya general, tidak teknis. Rekomendasi perbaikan ke perangkat daerah itu mungkin saja seragam, gitu. ABCD-nya seragam, tidak detail. Dan ketika nanti ada yang, misalkan ada perangkat daerah ingin menindaklanjuti rekomendasi, nanti bingung nih, saya harus menindaklanjuti rekomendasi, koordinasinya dengan siapa? Apakah misalkan yang direkomendasikan perbaikan perencanaan kinerja, apakah dengan inspektorat ataukah dengan Bapeda? Oh, ketika dengan Bapeda, duka aja, nah. Saya tidak menyusun tidak melakukan rekomendasi seperti itu. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang bisa kita hindari ketika pada waktu proses evaluasi ada pembagian peran juga. Walaupun tetap saya sampaikan bahwa leading sektor utama adalah inspektur, nanti akan melaporkan ke Pak Wali Kota yang menandatangani hasil evaluasi internal adalah inspektur, cuman ada proses pembagian peran dalam operasionalisasi evaluasinya. Ini sebetulnya ada beberapa komponen, mungkin lebih teknis nanti akan saya lewati saja. Ini sebetulnya pembagian peran yang kita bisa bangun tadi, untuk pengampu utamanya mana saja yang bisa dijadikan pembagian peran. Karena gini, kenapa harus ada pembagian peran? Karena untuk Permenpan 88 ini untuk konteks penilaiannya itu lebih detail, gitu. Kalau dulu mungkin misalkan terkait perencanaan kinerja hanya sebatas pemenuhan dokumen, checklist dokumen, gitu. Kalau sekarang ada beberapa hal yang harus ada terjadi proses pendalaman. Yang pertama bukan hanya sekedar pemenuhan, harus diuji juga kualitasnya, kualitas dokumen perencanaannya harus diuji. Kemudian harus diukur juga kebermanfaatan atau keberfungsian dokumen perencanaan tersebut. Tentu saja kalau di sini misalkan evaluatornya orang Bapeda terkait dengan perencanaan kinerja, maka akan lebih optimal gitu untuk melakukan proses evaluasi, menyusun rekomendasi, sekaligus juga melakukan proses pendampingan kepada perangkat daerah. Itu mungkin slide yang pertama terkait dengan kolaborasi pemerintah daerah. Nah, satu hal lagi, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan strategi apa yang dibangun, dan strategi yang dibangun ini secara teknis sudah bisa mengakselerasi pencapaian nilai sakit khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sebetulnya salah satu model yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah kemarin bisa meyakinkan Kemenpan RB, sehingga mereka meyakini bahwa Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan sebentar lagi sudah beranjak dari A menuju ke AA untuk penilaian sakitnya. Ini yang ada tagline-nya, ada tagline yang kami gunakan terkait dengan penguatan sakit, namanya makin pasti, manajemen kinerja instansi pemerintahan terintegrasi. Hal yang kami jaminkan dengan pendekatan seperti ini kepada Kemenpan, kami menjamin bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan sampai dengan monitoring evaluasi sampai dengan capaian adalah proses yang inline. Itu yang pertama yang kami sampaikan kepada Kemenpan RB. Dan yang kedua, kami meyakinkan bahwa seluruh sistem akuntabilitas kinerja yang dibangun di pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah inline antara kinerja institusi dengan kinerja individu. Jadi tidak akan terjadi di Provinsi Jawa Barat manakala kinerja institusinya tidak tercapai, tapi kinerja individunya baik semua. Saya contohkan misalkan di salah satu dinas ada kinerja yang tidak tercapai di dinasnya, tapi yang berlangsung dulu itu pas dicek di kinerja individu semua SKP-nya baik sekali. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau kita sudah bisa mengintegrasikan antara kinerja individu dengan kinerja institusi. Jadi sebenarnya framework-nya sederhana saja seperti ini. Di sini yang kita lakukan, kita coba melakukan proses shifting dari kinerja individu, institusi kepada kinerja individu. Jadi kinerja institusi ini sebetulnya muncul di dokumen perencanaan. Nah, kinerja individu ini
muncul di dokumen pelaporan kinerja individu atau lebih kenal istilahnya sekarang dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Jadi di sini hal yang kami lakukan di Provinsi Jawa Barat, kami sudah membagi peran per perangkat daerah bahwa satu jabatan itu mengampu apa. Jadi sebetulnya ini pedomannya sudah ada di Permenpan 89 tahun 2021 bahwa untuk misalkan kepala perangkat daerah, perjanjian kinerja dan SKP-nya itu wajib mencantumkan sasaran strategis yang ada di Renstra-nya. Sedangkan untuk jabatan di bawahnya, misalkan jabatan administrator, itu mengampu kinerja programnya. Kemudian yang di bawahnya, misalkan jabatan support itu mengampu kinerja output atau kinerja subkegiatan. Nah, sebetulnya tantangan utama kami pada waktu membuat inisiatif strategis ini adalah ternyata dari aspek regulasi, khususnya terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, karena ini ketika kita ingin mewujudkan manajemen kerja intensif pemerintahan terintegrasi, yang harus pertama diintervensi adalah perbaikan dokumen perencanaan. Nah, setelah kami kaji, ternyata ini berlaku juga tidak hanya di Jawa Barat, tapi saya yakin berlaku juga di seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Ternyata pada waktu menyusun dokumen perencanaan, mayoritas dari kita itu hanya sebatas mempedomani dan mengadopsi yang gambar tangan yang kuning, gitu. Hanya mengadopsi Undang-Undang tentang Sislenbangnas, termasuk dengan PP penjabarannya, dan pada yang aturan yang lebih teknis itu Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, terkadang dalam menyusun dokumen perencanaan belum mengindahkan yang biru, belum mengindahkan PP terkait dengan kinerja intensif pemerintah, Perpres terkait dengan Sakip, dan yang paling operasional adalah Permenpan 89 tahun 2021. Nah, setelah kita coba dialog yang agak alot sebetulnya dengan kawan-kawan di Bapeda Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dengan beberapa rekan saya, karena saya sendiri background-nya sebetulnya adalah Jakpung Perencana, mantan Jakpung Perencana yang tidak bisa balik lagi ke Jakpung Perencana. Jadi di sini ada kalanya kita sering membenturkan dua aturan ini, yaitu misalkan, wah ini aturan Mendagri ini berbeda dengan aturan Menpan. Nah, setelah kita coba kami telaah, ternyata dua aturan ini justru tidak saling berbenturan, tapi satu sama lain itu bisa saling melengkapi. Jadi seperti ini. Jadi dalam proses cascading di dokumen perencanaan, ketika kita hanya mengadopsi Permendagri 86 tahun 2017, di situ ternyata ada beberapa informasi yang belum ada. Karena kalau dilihat di Permendagri 86 tahun 2017, yang ada itu kan sasaran strategis RPJMD, sasaran strategis Lensa, itu tidak memunculkan namanya sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran subkegiatan. Jadi ketika ini tidak muncul, sebetulnya kita tidak bisa tarik data perjanjian kinerja dan SKP secara otomatis. Nanti akan saya coba ilustrasikan di bawah. Kenapa demikian? Karena untuk tarik data SKP secara otomatis, itu harus memunculkan namanya sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan. Conditioning ketika kita hanya menerapkan Permendagri 86 dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan, yang bisa tarik data otomatis hanya di tingkat JPT-nya saja, sedangkan dari administrator, zaman dulu pengawas atau Jakpung Muda dan pelaksana tidak bisa tarik data secara otomatis karena tidak tersedia data sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan. Nah, ini sebetulnya ilustrasinya seperti ini. Justru ketika kita coba mengintegrasikan antara Permendagri 86 sama Permenpan 89, kita bisa tarik data PK dan SKP secara otomatis. Jadi di sini kalau lihat di kolom PK kan, kolom kedua tuh ada kolom setelah nomor ada kolom sasaran. Nah, kalau ada sasaran program, berarti di sini untuk jabatan setingkat eselon 3 pun kita bisa tarik datanya secara otomatis. Nah, kalau misalkan tidak ada sasaran program, maka perjanjian kinerja ujung-ujungnya kolom sasarannya kosong, dan mayoritas yang sering kita lakukan di Pemda ngarang ya, bikin sendiri itu sasarannya. Padahal kalau dokumen perencanaannya lengkap, sebetulnya tinggal tarik data saja. Ini ada ilustrasi yang lebih teknis, saya contohkan. Misalkan
sasaran strategis yang ada di RPJMD sebuah kabupaten kota. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Indikatornya adalah indeks reformasi birokrasi, pengapunya misalkan Wali Kota Bogor. Kemudian salah satu sasaran strategis yang ada di perangkat daerah pengampu utama dari reformasi birokrasi, yaitu misalkan perangkat daerah yang membidangi keuangan. Itu sasaran strategis yang ada di Renstra-nya, terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Indikatornya opini BPK, targetnya WTP. Nah, dengan ada hal ini, maka PK-nya pun akan secara otomatis bisa ditarik datanya. Jadi yang pertama, kolom sasaran PK kepala perangkat daerah, kolom sasarannya itu sama dengan sasaran yang muncul di Renstra perangkat daerah tersebut, termasuk indikator dan targetnya. Jadi sebetulnya kalau dokumen perencanaannya itu dibangun secara optimal, sebetulnya terjadi proses penyederhanaan dari rencana kinerja aparaturnya seperti itu. Kalau saya contohkan di sini, ini di BKAD, di salah satu kabupaten kota, termasuk juga di Provinsi Jawa Barat, PK dan SKP-nya cuma satu, yaitu terwujudnya tata kelola keuangan daerah, indikatornya opini BPK. Jadi cukup satu seperti itu. Tapi memang ini sudah menunjukkan dalam konteks intermediate outcome. Dalam hal ini merupakan kinerja tertinggi yang bisa dilakukan atau dikontribusikan oleh perangkat daerah tersebut. Nah, bagaimana SKP kepala BKAD ini? Nah, kalau untuk yang warna hijau ya, untuk rencana kerja atasan, berarti ini adalah rencana kinerja atau sasaran strategis yang ada di RPJMD yang diampu oleh wali kota. Berarti terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, rencana kinerja pegawainya apa? Berarti kan rencana kinerja pegawai ini adalah sasaran yang ada di PK dan juga merupakan sasaran yang ada di Renstra. Termasuk yang ke kanannya indikator target, kualitas, dan waktu itu bisa disesuaikan. Saya contohkan berikutnya, ini untuk setingkat pejabat eselon 3, misalkan kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Ketika menyusun PK, maka sasarannya apa? Sasarannya itu sesuai dengan sasaran program di perangkat daerah tersebut yang diampu sesuai dengan tupoksinya. Yaitu misalkan meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah. Indikatornya, indikator programnya, targetnya target yang ada di indikator program tersebut. Kemudian SKP-nya seperti apa? SKP-nya untuk rencana kerja atasan di sini merupakan rencana kinerja dari kepala BKAD yang juga merupakan rencana atau yang merupakan sasaran strategis di Renstra perangkat daerahnya seperti itu. Rencana kinerja pegawai berarti sasaran program atau sasaran kabin tersebut di SKP. Jadi seperti itu sebetulnya bisa diturunkan sampai ke tingkat kegiatan dan subkegiatan. Nah, definisi kinerja otomatis itu tidak selalu, memang idealnya pakai aplikasi untuk untuk mempermudah, seperti Provinsi Jawa Barat sudah pakai aplikasi, jadi di Provinsi Jawa Barat pada waktu menyusun PK, terutama menyusun SKP pegawai itu sudah otomatis, jadi pegawai tidak menginputkan sendiri. Jadi otomasi yang kita bangun adalah kinerja tadi, kinerja institusi sudah sama dengan kinerja individu. Jadi itu yang kemarin kami coba yakinkan ke Kemenpan RB. Nah, dengan ini sebetulnya kita bisa juga tadi yang saya sampaikan di awal. Ketika ada satu kinerja pemerintah daerah atau kinerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang tidak tercapai, kita bisa mendeteksi sebetulnya ada kinerja program atau kinerja kegiatan yang tidak tercapai. Dan kita juga bisa mendeteksi pejabat mana yang tidak perform terkait dengan kinerja tersebut. Sehingga aspek reward and punishment-nya akan lebih jelas dan berbasis kinerja. Itu terkait dengan manajemen kerja instansi pemerintahan terintegrasi. Dan slide terakhir, ini beberapa hal yang kita coba komunikasikan ke Kemenpan RB, strateginya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk paparan yang kemarin kami sampaikan kepada Kemenpan RB. Mungkin juga bisa dijadikan sebagai salah satu insight bagi kawan-kawan di Kota Bogor. Karena kondisi Kota Bogor kan sekarang sudah BB, sebetulnya sudah ada banyak sekali proses perbaikan. Jadi kemarin kami sengaja menyusun judulnya terkait dengan continuous improvement implementasi SAKIP di
di Provinsi Jawa Barat. Nah, satu hal juga yang harus disampaikan, kalau memang tadi secara manualnya sudah sangat baik, sebetulnya tuntutan lebih jauh dari itu adalah seluruh aspeknya harus sudah terdigitalisasi, baik dalam penyusunan cascading maupun juga terkait dengan mekanisme kinerja individunya seperti itu. Kemudian juga yang tadi, nah ini sebetulnya salah satu kunci kemarin kami memperoleh nilai yang sangat signifikan. Kami bisa meyakinkan bahwa kinerja individu sudah sama dengan kinerja institusi. Di kami ada 2 aplikasi yang mengatur tentang kinerja individu dan kinerja institusi. Aplikasi yang pertama terkait dengan kinerja institusi adalah S-Akib. Di situ memunculkan seluruh cascading kinerja yang ada di Provinsi Jawa Barat, termasuk juga cascading kinerja perangkat daerah. Dan satu lagi terkait dengan TRK itu adalah terkait dengan manajemen kinerja individunya. Kami sudah bisa melakukan proses interoperabilitas, proses menarik data di 2 aplikasi ini. Jadi kalau bisa dilihat mungkin yang warna hijau di aplikasi TRK yang paling kanan, ketika seorang PNS di Provinsi Jawa Barat ingin menyusun SKP, tidak perlu mengetik sendiri. Nah, di sini yang agak kecil sih, ini ada kolom merah, abu, hijau sama biru. Nah, jadi PNS di Provinsi Jawa Barat tinggal mengklik aja ketika dia menyusun SKP, tinggal mengklik kolom yang berwarna ungu, Synchronized Data Sakti. Nah, ketika diklik, maka secara otomatis SKP-nya terisi dan kita yakinkan bahwa SKP itu sesuai dengan cascading kinerja yang ada di kinerja institusi di aplikasi S-Akib seperti itu. Jadi sudah kita kunci kinerja individunya. Ini baru sampai ke level jabatan pengawas atau pengampu subkegiatan seperti itu. Kami belum menjangkau sampai level jabatan pelaksana untuk dikunci. Jadi untuk level jabatan pelaksana atau anggota tim kerja ini kami serahkan sepenuhnya kepada pejabat pengampu outputnya, karena beliau secara teknis yang paling tahu sebetulnya kinerja anggota timnya seperti apa. Jadi kinerja pelaksana di Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh kinerja pengawas atau kinerja subkoordinator, kalau di kami dikenal sebagai kinerja ketua tim. Jadi yang dikuncinya sampai ke kinerja output, kinerja subkoordinator, kinerja pengawas atau kinerja ketua tim. Untuk kinerja pelaksana kami serahkan ke kinerja penyesuaiannya ke jabatan pengawas. Satu hal lagi yang harus diyakinkan juga terkait dengan Kementan tadi disampaikan bahwa harus ada proses pengukuran kinerja baik sifatnya instansional maupun individu yang berkala. Nah, di kami ini mungkin nanti akan bisa sebetulnya sudah banyak data termasuk saya yakin di Dalbang juga kesehariannya sudah mengukur ini. Kita juga harus memunculkan raport kinerja perangkat daerah per triwulan. Nah, ini sebetulnya tadi untuk bisa menjawab ada sebuah rekomendasi pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala seperti itu. Nah, raport kinerja yang coba kami bangun ini kemarin agak berbeda. Kami justru di sini tidak mengedepankan aspek pencairan anggaran, tapi di sini kami lebih cenderung menonjolkan aspek keterpenuhan output per waktu yang sudah disesuaikan dengan rencana aksi yang ada di dokumen perencanaan tahunan seperti itu. Jadi di sini perangkat daerah yang terbaik di Provinsi Jawa Barat ketika seluruh outputnya tercapai, tapi dalam mencapai output tersebut terdapat efisiensi. Nah, artinya seperti ini. Berarti kan itu tidak sesuai dengan perencanaan, tidak. Karena ini kecenderungan adalah merupakan evaluasi atau monitoring secara berkala. Jadi asumsinya manakala ada sebuah perangkat daerah yang bisa menunaikan outputnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan dan juga masih ada sisa anggaran. Jadi pada waktu proses perubahan anggaran, perangkat daerah yang baik itu tidak menambah anggaran, tapi justru menambah output dengan jumlah anggaran yang sama di tahun yang bersangkutan seperti itu. Kemudian juga hal yang harus kita yakinkan juga sudah ada budaya kinerja yang dilakukan baik di tingkat instansional maupun di tingkat individu seperti itu. Jadi sudah ada reward and punishment baik di level perangkat daerahnya bagi perangkat daerah maupun juga bagi individu. Terus juga harus mulai tergambar model kinerja cross cutting khususnya untuk kinerja strategis. Ini yang kami contohkan adalah kinerja cross cutting terkait dengan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
harus bisa digambarkan kinerja-kinerja lintas perangkat daerahnya seperti apa, harus bisa digambarkannya juga proses cascading dan cross-cutting yang nanti akan menjadi sebuah proses bisnis. Dan berikutnya, ini adalah hal yang terakhir yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan Kemenpan RB. Jadi dari seluruh upaya yang telah dilakukan, itu bisa menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja yang berlangsung di Provinsi Jawa Barat. Jadi pada waktu itu kami sampaikan bahwa dari 21 sasaran strategis RPJMD dan 30 IKU gubernur yang diampu oleh Pak Gubernur, kita ketercapaiannya 110,71%. Jadi definisinya di sini kami bisa dikategorikan sebagai pemerintah daerah yang efektif. Kemudian dari kinerja keuangan, kita juga terdapat efisiensi 1,9 triliun. Di sini kami juga bisa dikelompokkan menjadi sebuah pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang efisien. Tadi juga disampaikan terkait dengan LKIP. Nah, LKIP ini sebetulnya bagaimana LKIP yang bagus itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, yang nilainya optimal itu seperti apa. LKIP yang nilainya optimal adalah LKIP yang informatif dan bermanfaat. Definisi informatif yang pertama, kami di sini coba mengubah layout LKIP yang zaman dulu gitu menjadi yang zaman sekarang, dan kami tidak dicetak, kami buatnya dalam bentuk e-book yang sehingga bisa diakses dan mudah disebarkan oleh siapapun. Di definisi informatif itu kan pertama informasinya jelas, kedua mudah diakses. Berbeda halnya kalau ini tetap dicetak, itu kan membagikannya juga butuh anggaran dan lain sebagainya. Jadi kami ubah mekanisme laporan yang sifatnya cetak menjadi mekanisme laporan yang sifatnya dalam bentuk e-book. Layoutnya kami ubah menjadi layout seperti majalah, magazine layout seperti itu. Di sini juga kami mencantumkan informasi yang lengkap disertai dengan infografisnya. Informasi yang lengkap itu apa? Informasi ketika ada kinerja yang tercapai itu dibandingkan dengan kinerja tahun lalu, dibandingkan juga dengan kinerja akhir RPJMD, dan dibandingkan juga dengan kinerja dari pemerintah pusat, termasuk juga kinerja provinsi di sekitarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, LKIP yang bagus. Yang pertama, ketika kinerja tercapai, berarti juga harus disampaikan sebenarnya faktor pendorong ketercapaiannya itu seperti apa. Dan yang kedua, sebetulnya yang paling utama, ketika ada kinerja yang tidak tercapai, kita juga harus bisa melakukan proses analisa dan diagnosa. Sebetulnya kinerja yang tidak tercapai itu permasalahannya di mana. Nah, ini sebetulnya kait-mengait tadi dengan perencanaan kinerja, manakala perencanaan kinerja sudah baik, tentu saja kita bisa mendeteksi ketika ada satu sasaran kinerja tidak tercapai, kita bisa mendeteksi sebetulnya ini permasalahannya di mana. Dan yang ketiga, juga harus ada upayanya, upaya untuk mengatasi kinerja yang belum optimal tersebut. Nah, upayanya apa saja? Jadi sebetulnya itu. Jadi LKIP itu pertama informatif itu informasinya jelas, informasinya mudah diakses, mudah dibagikan, dan yang kedua bermanfaat. Nah, bermanfaat ini apa definisinya? Bermanfaat itu di LKIP harus memunculkan rekomendasi perbaikan manakala ada kinerja yang tidak tercapai seperti itu. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi banyak hal nih yang harus kita persiapkan. Saya melihatnya mungkin Pak Iwan ini juga tadi sambil Pak Iwan menjelaskan, kita juga berdiskusi ya. Jadi intinya kalau di Jawa Barat itu benar-benar ada laboratoriumnya ya Pak ya. Jadi Pak Iwan ini kan sebagai ketua tim laboratorium apa sih tadi itu percepatan apa ya, laboratorium transformasi birokrasi gitu ya. Nah, jadi mungkin ini kami juga nanti tiru nih Pak Iwan, artinya tidak hanya sebagai sambilan gitu, karena kita kan memang melaksanakan tugas juga, ya ini juga ya, jadi pasti nggak akan sefokus apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Iwan semua tuh ininya langkah demi langkahnya. Jadi saya ambil dari ini saja yang mungkin tadi tidak menyimak secara keseluruhan karena terlalu banyak. Seperti misalnya itu yang pertama mungkin strukturnya, jadi termasuk juga nanti ditunjuk koordinator komponen yang tadi Bapak sampaikan.
bahwa ada 4 komponen itu, jadi nanti Bapeda, terus kemudian Adbang, kemudian Inspektorat, kemudian bagian organisasi. Nah, 4 komponen ini nanti ada yang di laboratorium itu, terus ke dalamnya setiap komponen itu juga nanti ada, kita mungkin libatkan nanti Jafung setiap komponennya, terus kemudian termasuk juga kesekretariatan yang seperti yang tadi yang LKIP ya Pak ya. LKIP itu luar biasa lah, dari cara tampilannya gitu ya, membuat e-booknya itu tampilan dan sebagainya. Kemudian itu yang pertama, kemudian juga tadi yang disampaikan evaluasi. Evaluasi itu yang dilakukan di masing-masing tim komponen, walaupun koordinatornya adalah di inspektorat, tapi itu semua di masing-masing komponen itu melakukan evaluasi sesuai dengan komponennya, supaya nanti rekomendasinya itu adalah detail. Dan kemudian mungkin memang terbiasanya kita tuh melakukan DES terhadap RKA anggaran biasanya ya, tapi yang tadi disampaikan di highlight oleh Pak Iwan, itu lakukanlah hasil evaluasinya ini, lakukanlah untuk advokasi maupun yang lain-lainnya itu untuk kinerja gitu. Jadi untuk perbaikan ini dibuat desk-nya lah seperti itu. Jadi misalnya ada bingung terhadap rekomendasi yang satu dan sebagainya, itu nanti dijelaskan oleh penanggung jawab komponennya. Kemudian yang lainnya itu juga yang luar biasa, nanti pasti ini pekerjaannya sangat detail, itu memastikan atau menjabarkan antara integritas, sinergitas antara kinerja individu dengan kinerja institusi. Nah, ini yang di Jawa Barat kinerja individunya itu sudah sama dengan kinerja institusi. Nah, ini pasti juga pekerjaan besar. Nah, yang tadi disampaikan Pak Iwan, ada 2 aplikasi, mungkin nanti Pak mohon kami bisa suatu saat nanti bisa juga mencoba untuk menerapkan aplikasi itu. Sekaligus juga mungkin kalau aplikasinya kita coba terapkan, pasti juga menu-menunya dan sebagainya itu harus kita lengkapi gitu, mau tidak mau gitu, untuk mencapai peningkatan ini ya, kinerja. Jadi sementara ini itu yang ditetapkan oleh kami. Nanti mungkin ada beberapa yang diskusi langsung dengan Pak Iwan ya, yang dihadir di sini. Nanti kami silakan. Maka duluan Bu Weni, organisasi atau Bu Asum? Bu Weni dulu ya, yang sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Sekda, Bu Asum, Bapak Ibu sekalian dari Inspektorat dan Adbang serta Bapeda. Izin Pak Igun mungkin sedikit terkait tadi yang terakhir, artinya cascading ya, penurunan kinerja dari tingkat kota sampai ke individu, kemudian dihubungkan dengan capaian kinerja ke individunya. Nah, kami kemarin ini mencoba juga sama sebetulnya, akan mensinkronkan, menyambungkan antara capaian kinerja dengan indikator kinerja individu. Itu sebelum proses penyederhanaan birokrasi nih Pak, sebelum adanya mekanisme sistem kerja baru ya. Nah, itu sudah hampir kita lakukan. Jadi kita narik data langsung dari cascading yang kita tentukan sampai sampai indikator kinerja individu, itu kita mau tarik. Tapi begitu dengan adanya Permen 47, ada sistem kerja baru di mana jafung-jafung yang ada lebih dinamis, mereka agile, mereka bisa kerja kemana aja. Dan indikator kinerja itu program cuma sampai program ya yang bisa kita turunkan ke bawahnya, kan itu tergantung ketiman kan, team of them. Nah, dialog kinerja ini jadi kami sempat stop dulu Pak, sempat kami pending dulu. Karena nanti kami bisa nariknya dari mana ini untuk yang jafung-jafung tadi, demikian pula untuk staff-staffnya pelaksananya. Nah, mungkin kan hal ini juga berlaku sama di provinsi. Nah, provinsi apa yang provinsi lakukan terhadap adanya implementasi Permen 47 tersebut, menyikapi tersebut seperti apa nih Pak? Harapannya kami juga inginnya seperti itu, jadi nggak kerja 2 kali.
kali kita misalnya menginput SKP lagi, jadi udah tinggal ngisi. Jadi sampai saat ini itu nggak kami lakukan, kami stop dulu Pak, seperti itu. Itu mungkin Pak sementara satu dulu. Mungkin satu lagi terkait dengan pedoman evaluasi sakit, pedoman bagaimana kita mengevaluasi itu kan nanti akan ada pergubnya, kami akan coba tindak lanjuti nanti, berarti dengan perwalinya kita adopsi saja ya Pak. Nah, untuk evaluator tingkat kota itu kan kalau tadi disampaikan bahwa itu gabungan dari semua tadi BKA, Bapeda, kemudian kolaborasi lah seperti itu. Nah, sedangkan di inspektorat sendiri juga fungsinya adalah evaluasi internal. Nah, nanti pembagiannya seperti apa mungkin itu nanti juga lebih teknisnya, mohon Pak. Artinya dari sisi, artinya kan evaluasi untuk tingkat kota nanti kolaboratif, tapi untuk tingkat evaluasi internal OPD seperti apa sih mekanismenya, seperti itu Pak. Itu mungkin sementara. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sekda, langsung saja boleh? Enggak langsung Pak. Sebetulnya gini, saya jawab yang kedua dulu. Saya kebetulan tadi lagi mengetik itu, lagi multitasking mengetik itunya pedomannya. Jadi sebetulnya nanti di Provinsi Jawa Barat yang muncul itu pengaturan tentang pedoman tata kelola. Jadi bukan hanya sebatas pedoman evaluasi seperti itu. Jadi pedoman evaluasi masuk ke dalam pedoman tata kelola. Sebentar, saya screen. Jadi seperti ini rancangan pergubnya. Nah, di dalamnya nanti proses pengaturannya. Nah, proses pengaturannya terkait dengan tata kelola besarnya seperti apa. Tadi terkait dengan manajemen kinerja terintegrasi memang konsepsi di Provinsi Jawa Barat seperti apa. Terkait perencanaan kinerjanya apa, pengukurannya apa, pelaporannya, evaluasinya apa. Jadi evaluasi sebetulnya termasuk di sini. Jadi nanti di Provinsi Jawa Barat tidak akan muncul satu pengaturan khusus terkait dengan evaluasi, tapi munculnya terkait dengan tata kelola. Jadi mengatur semuanya, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi menjadi salah satu komponen. Nah tadi pertanyaan Bu Kabak tadi, sebetulnya sama kolaboratif, baik untuk evaluasi di tingkat instansional maupun evaluasi ke perangkat daerah. Sama, jadi perangkat daerah yang mengampu perencanaan, pengukuran itu tugasnya bukan hanya sebatas memenuhi dokumen, tapi juga melakukan proses evaluasinya seperti apa. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, sebentar, saya coba, sebenarnya di Provinsi Jawa Barat kemarin dengan adanya Permenpan dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh signifikan gitu untuk mengintegrasikan kerja institusi dengan kerja individu. Sebentar saya coba buka aplikasinya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Karena ini perangkat daerah sedang menginput, kayak kita coba buka satu. Oh, tidak bisa. Perangkat daerah sedang menginput. Bentar. Saya coba masuk sebagai super admin. Bisa. Kita buka salah satu cascading di perangkat daerah. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini adalah pola cascading yang kami kembangkan di Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini mudah-mudahan terlihat, ini adalah salah satu cascading di perangkat daerah di Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini yang warna hijau adalah kinerja dari pemerintah daerahnya atau kinerja gubernur atau sasaran strategis RPJMD.
Sedangkan yang warna kuning adalah kinerja perangkat daerahnya atau sasaran strategis yang muncul di Renstra perangkat daerah yang menjadi kinerja dari kepala perangkat daerah. Nah, sebetulnya yang bisa tarik data otomatis ini adalah kolom paling bawah. Mudah-mudahan terbaca. Ini ada pengampu. Nah, di sini kami menginputkan data NIP pegawai. Jadi tidak akan tertukar ketika kita ditarik data ke SKP individu. Jadi tarik datanya itu bukan insert nama, tapi insert NIP-nya. Jadi sebetulnya salah satu syarat utama untuk bisa tarik data secara otomatis berbasis aplikasi, data kepegawaiannya juga harus sudah sangat firm, gitu. Minimal data NIP terupdate sesuai dengan jabatan terbaru. Nah, di sini untuk sasaran program, saya contohkan satu, di sini ada pengampunya, misalkan kepada bidang layanan pemudaan, kemudian, nah, mungkin yang bermasalah di sini, yang kawan-kawan di kabupaten kota kan, yang ini ya, yang warna abu-abu terkait dengan kinerja subkegiatan. Nah, sebetulnya di kita pengampunya itu sudah ditentukan dari awal, ini ketua timnya siapa. Nah, untuk ketua tim sebetulnya di sini tidak hanya terbatas bagi jabatan tidak hanya terbatas bagi jabatan pengawas yang disederhanakan menjadi Javum Muda, tapi juga bisa pelaksana pun bisa menjadi ketua tim. Nanti kita ukur sebetulnya tingkat urgensi dari output yang dihasilkan. Kalau output yang sifatnya strategis berarti pengampunya minimal Javum Muda seperti itu. Tapi kalau misalkan outputnya tidak terlalu strategis atau misalkan hanya pekerjaan rutinitas gitu, tapi tetap harus dilakukan, pengampunya bisa langsung oleh jabatan analis. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tidak terlalu berpengaruh kalau di pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kita sudah kunci juga di sini terkait dengan sasaran subkegiatan. Di sini diinput juga pengampunya. Ini proses penginputan belum dilakukan oleh dinas ini. Jadi sebenarnya pengampunya itu ketua tim apa, gitu. Nanti namanya siapa. Seperti itu yang munculnya. Misalkan yang berikutnya ketua tim apa namanya siapa. Nah, itu tarik datanya seperti itu. Tapi memang tadi tarik data hanya sebatas sampai ke ketua tim pengampu output. Belum sampai kepada anggota tim. Mungkin yang jadi pertanyaan tadi, ketika ketua tim di sini menjadi anggota tim di output yang lain, mungkin seperti itu yang pertanyaan. Nah, itu tetap inputnya input manual bagi dia berlaku sebagai anggota tim di output yang lain. Tapi kalau dia sebagai ketua tim itu sudah terinsert secara otomatis. Mungkin itu penjelasannya, Bu Kabag, izin. Saya buat di Pak asisten umum. Kebetulan kalau saya tidak dapat tamu, jadi saya bawa ke beliau. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi dari inspektorat. Terima kasih, Bu Asum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, sebetulnya saya mau bertanya, ini nyambung dari Bu Kabag mengenai kolaborasi untuk pada saat kita evaluasi sakit, Pak. Jadi kalau tadi Bapak jelaskan itu malah kami dari inspektorat, khususnya dari tim sakit, akan lebih mudah pada saat evaluasi, Pak, karena sudah terbagi dengan komponen. Yang ada 2 komponen itu nanti evaluatornya malah dari pihak berbeda. Ada 2 komponen, justru di situ perencanaan, pengukuran berbeda, dan yang lainnya ada organisasi baru nanti dari pihak inspektorat. Nah, ini yang saya tanyakan mekanismenya, Pak. Karena di kita itu kan ada SK penugasan langsung dari Pak Inspektur untuk tim sakit evaluasi internal. Nah, ini untuk mekanisme yang kolaborasi berbeda, ada organisasi,
nanti bentuk SK-nya seperti apa dan teknis pelaksanaannya seperti apa Pak? Karena tadi kata Pak Iwan, nanti pada saat kita rekomendasi tidak hanya dari evaluasi di internal inspektorat, tapi semua keseluruhan itu masuk dalam rekomendasi apakah itu dari Bapeda maupun dari organisasi. Mungkin itu dulu Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan dulu, Asda. Sebelum menyampaikan, saya tadi lupa menjelaskan terkait dengan laboratorium. Terkait dengan laboratorium atau nanti akan menjadi strategic transformation office, ini sebetulnya salah satu identifikasi kami terkait dengan pelaksanaan RB Sakip di Provinsi Jawa Barat. Jadi ketika ini permasalahan utama ketika fungsi RB Sakip itu ditetapkan di bagian organisasi, ternyata ini memperoleh banyak kendala seperti itu. Karena sejatinya ternyata terkait untuk tata kelola RB Sakip itu fungsinya fungsi koordinatif dan direktif. Justru fungsi itu yang paling betul itu melekat di tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah. Nah, dalam hal ini tentu saja sekretaris daerah kan membutuhkan tim khusus gitu ya untuk mengatur mekanisme tata kelolanya, makanya di Provinsi Jawa Barat dibentuk laboratorium transformasi birokrasi. Nah, kami tugasnya tadi untuk melingkan dimensi-dimensi yang ada di Sakip salah satunya, termasuk juga perencanaan kinerja. Makanya di sini juga saya terlibat dalam memberikan advokasi ke kabupaten kota terkait dengan perencanaan kinerja. Di sini kami juga membantu tugas Bapeda seperti itu. Untuk di RB, misalkan terkait dengan JTI, ada kalanya saya terjun ke kabupaten kota untuk membantu proses pembangunan zona integritas, gitu. Padahal di satu sisi itu merupakan tugas dan pokok dan fungsi dari inspektorat. Nah, di sini juga laboratorium ini sebetulnya untuk membantu sebagai instrumen pimpinan untuk membantu masing-masing kepala perangkat daerah dalam menunaikan tugasnya. Itu yang pertama. Makanya kita tadi menyusun tata kelola itu nanti ada keterlibatan di sektor. Nah, untuk selanjutnya, secara teknisnya sebetulnya gini Pak, cukup penetapan kan gini, kawan-kawan dari inspektorat kan untuk perjalanan 1 tahun ke depan kan sudah punya proses penjadwalan yang sangat ketat Pak ya, itu proses penjadwalannya sangat ketat dan memang tidak bisa digeser-geser dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan karena ini merupakan tanggung jawab yang muncul bagi inspektorat, namanya inspektur, sebetulnya SK-nya cukup dari SK inspektur, Pak. Cukup dari SK inspektur, tapi di dalamnya lintas sektor tadi. Ada yang dari mana? Ada yang dari Bapedanya, ada yang dari... Jadi gini, inspektorat meminta berkirim surat. Ini teknis administrasinya. Sebetulnya ada 2, bisa saja ditarik SK-nya menjadi SK sekretaris daerah, itu bisa. Ataupun kalau mau SK internal, sebetulnya bisa saja, misalkan inspektorat berkirim surat kepada Bapeda, kepada bagian organisasi atau bagian Dalbang, untuk tadi menugaskan orang yang akan menjadi evaluator, seperti itu. Nah, baru nanti dari jawaban dari masing-masing kepala perangkat daerah yang menugaskan pegawai untuk menjadi evaluator itu baru ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah, keputusan dari inspektur. Tapi kalau memang mau ditarik lebih atas, bisa saja misalkan SK dari Pasekdanya, seperti itu. Kemudian SK dari Pasekda berarti di situ ada ketua. Nah, ketuanya tetap inspektur gitu, ketua evaluatornya tetap inspektur. Kemudian yang kedua, ketika memang terjadi mekanisme kolaborasi tadi, sebetulnya di satu sisi bisa mempermudah tugas dari kawan-kawan inspektorat. Tapi ada kewajiban lain, Pak. Kewajiban lainnya adalah gini, kan kawan-kawan yang selama ini ada di perangkat daerah itu belum terbiasa untuk menjadi evaluator gitu kan. Evaluator itu kan ada kode etik dan lain sebagainya. Mungkin ketika ada proses penetapan, harus ada orientasi dulu, Pak. Orientasi ke kawan-kawan dari Bapeda, kawan-kawan dari Setda yang ditugaskan untuk menjadi evaluator, bahwa teknis pekerjaan atau kode etik dari evaluator itu seperti apa. Itu mungkin, karena kalau untuk evaluasi hal-hal yang lebih teknis kan mereka lebih jago gitu. Tapi kan untuk kondisi general dari kode etik evaluator itu mungkin yang harus diinternalisasi dulu ke kawan-kawan yang ditugaskan menjadi evaluator.
Nah, sebetulnya tadi betul, sebetulnya kami juga, kenapa ini kami gulirkan, kami tadi melihat di Provinsi Jawa Barat juga, kawan-kawan inspektorat itu kan tugas-tugas sampai 1 tahun itu kan sudah sangat terjadwal, Pak ya. Sudah sangat terjadwal, itu tugas yang sangat berat, saya pikir. Belum juga nanti ada beberapa, misalkan ada beberapa program dari pemerintah pusat secara mandatori yang harus dilakukan proses pengawasan. Itu juga kan menyita lagi. Jadi mudah-mudahan dengan berbagi peran ini, yang pertama tadi akan mempermudah tugas inspektorat, terus tadi akan berbagi peran dan tanggung jawab juga. Jadi mungkin nanti kalau yang akan melakukan konsultasi dari hasil proses evaluasi, kalau misalkan yang dikonsultasikan dengan terkait evaluasi internal memang bisa oleh inspektorat gitu ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan perencanaan ya mangga gitu ke Bapeda gitu, karena evaluatornya sendiri adalah kawan-kawan dari Bapeda kalau memang rekomendasinya terkait dengan perencanaan. Mungkin itu Pak, ada beberapa alternatif untuk secara administratif itu untuk melaksanakannya. Seperti itu Bang Gina, mungkin izin. Dari Bapeda ada? Ya kalau fungsi kami sebagai evaluator memang ya semacam putus tahunan juga ya. Sebenarnya begini Pak, ketika kita melakukan monef itu kan sebenarnya evaluator juga ya, mengevaluasi kan kinerja yang kami lakukan setiap 3 bulan, kemudian pada sekarang nih akhir tahun itu sudah selesai kami lakukan, walaupun dinas-dinas juga masih belum banyak yang melengkapi ya. Dan nanti juga modelnya memang diharapkan seperti yang tadi, laporan itu tidak konvensional, tapi ada hal-hal yang tadi dikaitkan dengan penyebabnya kenapa, kemudian yang disebutkan dengan kegiatan lain sebagainya. Memang saya mungkin perlu juga lebih jelasnya teknisnya ya, bagaimana mengevaluasi mungkin dari sisi konteks ya sakit ini, atau seperti yang Permendagri gitu. Kalau Permendagri sudah ada ya formatnya dan sebagainya, sedangkan konteks sakit ini mungkin perlu diberikan lebih teknis. Terus yang kedua, memang tadi melihat cascading atau lihat di sakit tadi belum terisi seperti di dinas Dispora itu di tingkatan Jagung ya. Memang kami pernah, saya sendiri lah di bidang saya sendiri pernah menginventarisir apa saja sih kegiatan kami itu, ternyata ada 100 lebih. Satu bidangnya ada 100 kegiatan, sedangkan iya yang aktivitas yang harus dilakukan gitu ya maksudnya ya. Kalau misalkan di suku kegiatan mungkin sedikit Bu, tapi untuk di anak-anaknya itu yang merupakan produk-produk perencanaan ataupun ada kegiatan lainnya, karena kita tidak hanya menyelesaikan suku kegiatan itu saja Pak, tapi kita ada aktivitas lain. Jadi misalnya di anggota sakit, kemudian anggota apa lagi dan sebagainya, itu kan diisi juga itu. Nah, jadi antara jumlah aktivitas dengan jumlah orang memang tidak berbanding lurus lah gitu ya. Jadi malah mungkin kalau dokter makan satu orang maksimal 3 praktek dokter itu udah overload. Supaya sekarang ini mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, mungkin saya sih hanya tadi yang pertama adalah perluan jenis, yang kedua adalah tadi kaitan dengan kondisi yang ada di Pemda, mungkin di Jawa Barat juga sama ya, antara jumlah dengan tugas dan sebagainya itu sedangkan waktu kerja juga tidak cukup ya. Nah, mungkin ya akhirnya mendorong yang begini, ketika di suatu saat jumlah pegawai itu kurang Pak, kan kita banyak administratif, banyak kan yang sakit itu administratif kan, kegiatan orang, sebagainya, substansi dan sebagainya. Mungkin lama-lama kita bisa menggunakan tenaga ahli gitu, tenaga ahli yang ya bedanya jadinya menggerakkan sektorial ya, sektorial di luar tenaga pemerintah gitu kan. Kalau begitu Pak, jadi modelnya mungkin bukan non ASN ya, tapi kita meng-hire tenaga ahli untuk
membantu pekerjaan kita. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, izin menyampaikan, betul Pak tadi. Nanti sebetulnya di Permenpan 88 ini sudah ada instrumen, misalkan dalam konteks perencanaan kinerja itu apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan di perangkat daerah. Nah sebetulnya saya lupa ada 2 berita baik, mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Selain dari Pergub Tata Kelola, kita juga sedang menyusun yang namanya Kamus Eviden, Pak. Kamus Eviden terkait dengan Kamus Eviden terkait dengan tadi Permenpan 88. Biar ada proses kesamaan persepsi antar evaluator gitu. Jadi kita membuat Kamus Eviden dan hal tersebut nanti yang memang harus dipenuhi oleh kawan-kawan di perangkat daerah. Cuman itu tadi agak lebih berat, kalau yang dulu mungkin hanya sebatas pemenuhan, kalau sekarang harus mengukur kualitas dan kemanfaatannya. Nah, itu mungkin kenapa kawan-kawan Bapeda harus tampil di sini, karena untuk yang poin kedua, ketiga mungkin yang lebih paham gitu, terkait dengan bagaimana mengetahui kualitas sebuah dokumen perencanaan dan pemanfaatan dokumen perencanaan tersebut. Nah, sebetulnya kalau yang direncanakan di Provinsi Jawa ini menjadi salah satu faktor untuk memfus perangkat daerah karena ini bernilai gitu. Mungkin selama ini Monep yang dilakukan kan tidak mengeluarkan nilai karena ini bernilai gitu kan. Kadang-kadang nilai itu akan mempengaruhi kinerja dari kepala perangkat daerahnya gitu. Mungkin dengan faktor yang bernilai ini bisa menjadi salah satu instrumen bagi kawan-kawan di Bapeda untuk mempush perangkat daerah sok atau bikin dokumen perencanaan yang baik gitu, biar nurut Pak gitu. Jadi ada instrumen penekannya justru dengan ketika kawan-kawan dari Bapeda menjadi evaluator untuk nilai perencanaan kinerja, apalagi nilai perencanaan kinerja komponennya besar 30% di situ. Mungkin akan sangat menentukan nilai sakit di suatu perangkat daerah. Terus mungkin di satu sisi karena instrumentasi ini nanti ada nilainya, kawan-kawan dari Bapeda juga bisa melihat mana nih perangkat daerah yang sudah baik gitu, mana yang harus kita dicepretan, mana ya pasti kita akan menemukan. Mungkin kita akan melakukan proses clustering nanti. Termasuk juga sebetulnya ternyata kawan-kawan di perangkat daerah, terutama di wilayah, unsur kewilayahan, kadang-kadang kalau bisa saja misalkan kalau dijelaskan teori mah bingung, bisa saja nanti misalkan kawan-kawan dari Bapeda bisa menemukan misal satu kecamatan yang memang dari aspek perencanaan sudah bagus gitu kan. Besok aja kecamatan yang lain mangga gitu. Seperti sekieu karena wujud konkretnya seperti ini. Mungkin itu akan lebih mudah untuk proses internalisasi perbaikan dokumen perencanaan yang ada di kawan-kawan perangkat daerah. Misalkan di dinas tertentu sudah baik, nah itu bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, terkait tadi yang display aplikasi yang saya sampaikan, memang kita sedang sedang berprogres kawan-kawan di perangkat daerah untuk menginput, dan sebetulnya ini ada satu dinas yang sudah selesai nih, kawan-kawan di BKD ini sudah terinput nih, misalkan saya contohkan pengampu tersedia Eviden akreditasi asesmen, pengampunya tim akreditasi, ketua timnya Berry pribadi. Ini sebenarnya kalau kawan BKD yang saya cek sudah diinputkan semuanya. Karena kita sekarang sedang proses input sampai dengan pertengahan Februari. Karena memang beberapa kegiatan harus sudah dimulai sebetulnya. Nah, kita agak telat sih. Ini kami targetkan akhir Januari ini sudah selesai semua. Termasuk dalam menyusun SK timnya, anggota timnya siapa. Kalau tadi betul Pak, sama karena kinerja kita dituntut banyak, ya sedikit banyak memang membutuhkan tenaga yang banyak juga seperti itu. Tapi alhamdulillah sih dengan teknologi informasi sebetulnya itu sangat membantu. Terus yang kedua, kalaupun memang ingin meng-hire dari pihak luar atau tenaga ahli, misalkan dalam menyusun dokumen, gitu, jangan diserahkan sadayana itu, maka pangdam tidak. Tapi kita yang mengguidance-nya seperti apa. Nah, mereka dibutuhkan tadi untuk membantu kita, bukan menyerahkan pekerjaannya ke mereka. Mungkin seperti itu, Bapak, punten izin. Terima kasih Pak Ivan. Mungkin satu lagi dari Advan, Budian ada yang ditanyakan? Tidak cukup. Oh ya, begini. Itu Pak Ikus sedikit mungkin kan untuk
evaluasi di mana kita nanti kolaborasi ya dengan dari inspektorat, Bapeda, kemudian Adbang dan organisasi. Kalau untuk inspektorat mungkin bukan hal baru. Nah, bagi kami, bagi bagian organisasi, bagi Adbang sama Bapeda, ini mungkin hal baru lah ya. Jadi kami juga perlu juga mungkin nanti semacam seperti apa sih melakukan evaluasi itu. Nah, demikian juga terutama ini di perencanaan kinerja terkait dengan cascading kinerja. Kebetulan kan kami sudah ada PJMD baru, OPD sudah membuat Renstra. Ini juga kan kita perlu lihat lagi apakah memang perencanaan yang sudah dibuat oleh perangkat daerah itu juga sudah sesuai lah ya. Nah, apakah dimungkinkan nggak Pak misalnya nanti kalau misalnya kami khusus nih ke perencanaan kinerja ini kita untuk memberikan pemahaman yang sama kepada OPD gitu ya, kita butuh dari memerlukan dari mana provinsi semacam apa ya pemahaman yang sama seperti itu, mungkin nanti mudah-mudahan sih Pak Iqbal bersedia lah seperti itu Pak. Teman-teman di Bapeda ini banyak jafung perencanaannya Pak, jadi kami inginnya memberdayakan mereka. Jadi kasihan kalau cuma yang support-supportnya yang bekas support ini kan kerjanya sudah banyak Bu, jafung perencananya banyak. Nah, jadi agar dan OPD-nya juga di OPD juga betul-betul sepertinya Kasubag Renat itu pekerjaannya yang paling banyak, yang diminta ditagih sama kami itu paling banyak Kasubag Renat. Sebentar ini tagihan apa lagi nih dari bagian organisasi. Nah, sepertinya perlu juga nanti bagi mereka semacam penambahan masalah pengetahuan seperti itu. Terima kasih Pak Ibu. Mangga Ibu, insya Allah. Cuman tadi saya belum bisa luring. Tapi kalau luring bisa ke sini, tapi ke mana? Ke mana? Nah, kalau misalkan ke sini, kebetulan kan ruangan kita sedang direnov juga, gitu. Kami mungkin tidak ada ruangan yang representatif. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di Bandung, mangga, insya Allah bisa datang. Jadi sebetulnya ada bukan pembatasan sih. Saya bisanya kalau kegiatan luring diselenggarakannya di Kota Bandung, gitu. Karena kalau saya harus datang langsung, bukan tidak mau, ternyata itu menyita waktu juga, gitu. Karena tadi saya juga ada di target beberapa pekerjaan yang harus sudah ditunaikan, termasuk tadi sebetulnya kalau kamus eviden penilaian sakit kita sudah selesai, itu mungkin akan jadi bahan yang bisa kami komunikasikan ke kawan-kawan evaluator kabupaten kota seperti itu. Jadi, nah sebetulnya nanti akan kita sampaikan juga ini yang provinsi. Nah, adopsi di kabupaten kotanya seperti apa? Siapa tahu memang ada beberapa data yang beda ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LHE itu bisa kita komunikasikan. Nah, saran saya sebetulnya nanti kalau memang sudah ada yang ditunjuk menjadi evaluator, lebih baik pada waktu menyusun kamus eviden mungkin bisa dialog dengan kami, dibikinnya sama-sama gitu. Biar sama-sama ngerti nantinya. Nah, termasuk tadi kan kalau belum terbiasa tadi kan pada etik evaluasi seperti itu mungkin kawan-kawan inspektorat terlebih dahulu memberikan orientasi nanti ke kawan-kawan yang lain. Tapi kalau untuk teknisnya pasti lebih tahu lah konten teknis yang akan dievaluasinya, pakai kawan-kawan di perangkat daerah pengampu utama tadi lebih tahu. Tapi model-model tadi kode etik evaluasi seperti apa itu mungkin nanti diorientasi terlebih dahulu ya kawan-kawan dari inspektorat seperti itu. Mungkin Bu Kabang izin. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Ini Pak Iwan, kalau saya biasanya jadi objek Pak Iwan. Saya dari dinas, sudah keliling-keliling di dinas, saya ngurusin seperti ini, sekarang masuk ke dalam tim tingkat kota. Dan memang sebenarnya setelah saya perhatikan semua, dan saya tadi tidak ikut bicara ya, karena saya belum mempelajari dari tingkat kota itu seperti apa pola penilaiannya, dari kita yang kemarin dinilai, yang selalu dinilai itu seperti apa. Memang ini harus ada semacam pendapat persepsi dulu. Nah, jadi ini luar biasa, ini langkah awal nanti kita mungkin sebelum turun ke lapangan juga Ibu Yani, kita harus menyamakan persepsi dulu dengan OPD juga gitu ya, karena kan OPD itu sibuk dengan kegiatan tupoksi yang sangat berlari dengan waktu ya. Kadang-kadang hal seperti ini kadang suka terlewat, jadi hanya dikelola oleh sekretariat. Nah, sementara bidang-bidang itu kadang kita tanya kaitannya dengan
apa namanya sakitnya seperti apa itu juga mereka tuh masih bingung. Dan ini luar biasa ini. Nanti kita mungkin akan ada pola lain juga ya untuk memberikan pemahaman secara mendalam juga kepada OPD-OPD. Jadi tidak hanya merupakan suatu rutinitas, kita harus menanamkan ke mereka bahwa ini adalah sesuatu yang urgent dalam rangka penilaian kinerja kita. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Pak Iwan. Saya juga mendapat ilmu yang luar biasa hari ini. Karena saya baru 1 minggu Pak Iwan, belum juga ya. Belum, saya baru 5 hari ya. Baru 4 hari menjadi asum, sebelumnya saya di dinas gitu ya. Yang selalu objeknya inspektorat dan tapi karena saya merupakan pemerintahan, jadi memang kalau untuk OPD saya agak sedikit masuk ke dalam yang saya memang pernah ikut dari awal dulu gitu, dan karena saya pernah di sekretariat juga dulu, jadi masih ada ilmu-ilmunya sedikit gitu ya. Nah ini bagaimana dengan OPD yang benar-benar dia belum tahu hal-hal seperti ini. Nah, nanti akan saya sangat setuju tadi dengan Bu Senda tadi dengan Pak Iwan, kita memang harus punya lapor di sini ya, jadi orang mau Kabupaten ini tuh OPD itu bisa belajar ke kita, belajar di sini apa kekurangan mereka, apa yang harus mereka lakukan, itu memang kita harus guide. Jadi kita tidak hanya meminta, tapi kita guide apa yang harus mereka penuhi. Mungkin itu Pak Iwan, penutup dari saya. Terima kasih sekali Pak Iwan atas waktunya yang luar biasa. Insya Allah nanti ke depannya kita akan bicarakan apakah nanti kita ke Bandung di tinggi Bandung ya, begini ya, kita nanti ke Bandung kita buka sendiri rapat di Bandung, kita hadir Pak Iwan ya mungkin, tapi jangan hanya satu ya, mungkin ada masalah apa sekalian kita satu paket lah dengan provinsi apa saja yang akan kita bahas terkait dengan hal ini. Mungkin itu Pak Iwan, sekali lagi saya mau terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini kurang-kurangnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana izin lip Bapak Ibu sekalian. Atur nuhun Bu Asisten, Bu Kabak. Nah, ini